jumlah kekayaan alam Indonesia ini dibagi jumlah penduduk, kalau dilaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, dan insya Allah dengan ketulusan, maka akan lahirlah yang disebut kesejahteraan. Jumlah sumber daya alam kita dibagi jumlah penduduk kita, kenapa masih kurang? Karena belum ada yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tadi Pak Haji Sukamto bolak-balik ngomong, satu-satunya calon presiden santri, satu-satunya Gus Nahdi tadi juga bilang, insya Allah Panglima Santri juga akan siap bertempur merebut kekuasaan tahun 2024 yang akan datang. Kenapa? Pertanyaannya sederhana, kenapa itu terjadi? Ceritanya sederhana, dulu tahun 90-an, saya beserta teman-teman di Jogja, itu tanda tanya besar di dalam diskusi-diskusi kita. Kenapa kerja keras Mbah Hasyim, pengorbanan Hadratus Syekh Roisul Akbar Mbah Hasyim, membuat resolusi jihad, ikut mengusir penjajah, ikut mewajibkan umat Islam bertempur mengusir penjajah, wajib hukumnya bagi seorang muslim balik, akal balik, dalam radius 80 km, kalau ketemu penjajah harus angkat senjata. Tetapi di sejarah nasional kita, perjuangan para aulia, masyayikh, para kiai-kiai pesantren tidak pernah ditulis dengan jelas. Akhirnya pada tahun 90-an, akhir 80-an, kita lakukan kajian terus-menerus dan ditemukan dokumen dan fakta sejarah bahwa resolusi jihad adalah bukti sejarah yang nyata yang harus diakui bahwa ulama masyayikh adalah kekuatan yang mampu memerdekakan bangsa Indonesia. Selama 32 tahun tidak pernah bisa diakui, bahkan tidak pernah diajarkan, termasuk di pesantren. Akhirnya kita diskusi, bahkan kita lakukan yang namanya pawai akbar, yang namanya kirab resolusi jihad dari Surabaya sampai Jakarta, kira-kira tahun 2000-an. Dan alhamdulillah perjuangan itu terus bergulir, dan satu saat ketika tahun 2014 Pak Jokowi menyalonkan diri beserta Pak Yusuf Kalla, kita memberi syarat, Pak, PKB dukung asal resolusi jihad diakui sebagai kekuatan ulama memerdekakan bangsa dengan mengesahkan Hari Santri Nasional 22 Oktober menjadi Hari Santri. Alhamdulillah setelah Pak Jokowi jadi presiden langsung 2014, 2015 disahkan. Lalu disusul undang-undang pesantren. Gara-gara itu teman-teman menganggap saya Panglima Santri, gitu aja sederhananya. Saya sampaikan ke Pak Panglima TNI waktu itu, Pak Gatot, ini ceritanya Panglima Santri. Pak Gatot, berapa bintangnya sebagai Panglima TNI? Pak Gatot bilang bintang saya 4. Nah, saya sebagai Panglima Santri bintang saya 9, saya bilang begitu. Kemarin ketemu Pak Prabowo juga saya sampaikan, Pak Prabowo datang ke Magelang, saya diminta Gus Yusuf mendampingi. Saya sampaikan, Pak Prabowo, saya ini oleh teman-teman terkenalnya sebagai Panglima Santri. Bintang saya bintang 9. Pak Prabowo pensiun bintangnya berapa? Saya bintang 3. Berarti banyakkan saya bintang 9. Pak Prabowo langsung hormat katanya, hormat ke bintang 9. Ini sekedar cerita singkat bahwa santri punya peluang dan kesempatan yang sama menata, menyelamatkan dan memperbaiki Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Amin. Santri punya kesempatan dan punya kapasitas, kemampuan. Karena apa? Ada 3 kekuatan dasar para santri. Yang pertama, doktrin, ajaran, ilmu yang sanadnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW.
Dan insya Allah para pecinta sholawat termasuk keluarga besar mafia sholawat adalah orang-orang yang oleh Rasulullah SAW jauh sebelum hari ini telah disapa. Saya rindu pada umatku yang belum pernah ketemu dengan aku tetapi mencintai aku, bahkan bersolawat kepadaku setiap waktu. Insya Allah kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Karena itu sanatnya jelas, sanatnya jelas, ideologinya jelas, cita-citanya jelas. Mabadi khaira ummah, kemaslahatan dan kebaikan ummah, ideologinya jelas. Yang kedua, jumlahnya banyak. Seluruh Indonesia kalau dijumlah insya Allah mayoritas adalah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlah besar inilah menjadi kekuatan. Insya Allah Indonesia bukan hanya selamat tetapi menyelamatkan bangsa-bangsa yang lainnya. Amin. Yang ketiga, kita punya kekuatan apa? Pengalaman sejarah. Jauh sebelum NKRI lahir sudah ada para ulama, para masyayikh, para wali yang merintis lahirnya negeri ini. Artinya apa? Santri adalah pewaris sah negeri ini dan punya kesempatan yang sama bersama kekuatan-kekuatan bangsa lainnya untuk menanggung dan menjadikan negeri ini lebih maju di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Karena itulah saya mohon doa, restu dan kekuatannya. Insya Allah kita akan memperbaiki Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab di masa-masa yang akan datang. Ada yang nanya, Pak Muhaimin kok percaya diri banget? Ya saya percaya diri karena saya diperintah oleh ajaran, diperintah oleh warisan para leluhur dan aulia, diperintah oleh para kiai-kiai. Dan rumusannya sederhana, matematika gampang. Jumlah kekayaan alam Indonesia ini dibagi jumlah penduduk, kalau dilaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, dan insya Allah dengan ketulusan, maka akan lahirlah yang disebut kesejahteraan. Jumlah sumber daya alam kita dibagi jumlah penduduk kita, kenapa masih kurang? Karena belum ada yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah berkah sholawat kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Melalui sholawat kita bermohon kepada Allah, Indonesia akan lebih baik dan maslahah di masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih kepada panitia, kepada Gus Ali Gondrong, kepada seluruh para kiai yang hadir, para santri, Gus Tasim, beserta seluruh keluarga yang luar biasa menyambut kita semua. Semoga keberkahan menyertai kita. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Sebelum mati, insya Allah bersama Gus Ali Gondrong, banyak preman, banyak orang yang berlatar belakang macam-macam, tapi cinta dan melaksanakan sholawat dengan baik. Amin. Berkah sholawat, Indonesia selamat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.